Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Subagio dari kelas LNG 2A dengan NIM 23023190010. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial dan langkah-langkah untuk penggunaan aplikasi CFD software. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu dofel yang ada pada layar. Sebelum kita ekstrak untuk file di atas, kita matikan terlebih dahulu untuk bagian virusnya, antivirusnya. Kita masuk ke privacy, security, dan bagian Windows security. Kita klik untuk bagian virusnya, bagian manage setting, ini, dan kita matikan untuk real time protection-nya. Kembali ke folder, kita ekstrak folder yang telah ada, yang bagian atas tentu, ekstrak all, ekstrak. Nah, di sini kita buka untuk foldernya, buka saja. Kita buat folder baru. Kita namanya terserah saja sih. Kita buat NTS saja. Lalu kembali ke folder awal tadi untuk mengambil ini bahan yang kedua tadi. Di sini saya cut saja langsung masuk ke folder hasil ekstrakan tadi. Masukkan ke folder terbaru yang kita buat tadi. Tempel. Nah, di sini kita buka untuk folder NTBin selanjutnya. Kita buka NTX dan kita buka untuk bagian aplikasi paling atas yang berwarna kuning, CFD Soft. Kita klik more info dan runway. Kita lihat, kita perbesar untuk layarnya. Nah, di sini kita buka untuk file yang kita buat tadi. Kita klik bagian file di samping kiri atas, baca dan case. Nah, di sini kita klik untuk file yang kita buat tadi. Nah, bagian NTS tadi kita buat folder baru. Kita buka file ini. Nah, bisa. Baik, setelah kita buka untuk file yang kedua tadi, kita pilih untuk input. Kita pilih model. Nah, berdasarkan bilangan Renault yang telah kita cari sebelumnya, tipe aliran yang di sini adalah tipe aliran turbulent. Namun, jika tipe alirannya laminar, kita pilih off laminar saja. Untuk bentuk tabungnya bisa saya perlihatkan dari bagian lihat, grid. Nah, untuk bagian outline game kita centang saja dan tayang. Nah, seperti ini bentuk pipanya. Nggak mungkin kan kalau ini bentuk pipanya itu adalah eh, laminar. Pasti akan ada perbedaan tekanan dari ujung satu dan ujung dua. Jadi di sini bentuk alirannya yakni uh, turbulen. Kita tutup saja. Tutup. Kita kembali ke input tadi, model. Karena tadi tipe alirannya yakni turbulen, kita di sini pilih ke epsilon. Kita bisa menggunakan juga untuk pemindahan panas kalau mau, namun kita di sini belum memakainya. Kita klik pakai dan tutup. Kita klik lagi untuk bagian input, KS. Nah, di sini ada wall type, ada wall dan conduction wall. Di sini zona aktifnya ada wall 1, inlet 1 dan inlet 2. Kita klik untuk bagian wall dan kita set. Nah, di sini ada komponen-komponen kecepatan V dan W. Di sini karena kita standar, kita langsung klik pakai saja dan tutup. Selanjutnya kita masuk bagian inlet 1.
bagian ininya kita tipe inletnya kita pilih velocity inlet, kita set. Nah, kecepatan pada inlet satu ini bisa kita atur juga. Namun karena ini standar, seperti yang saya katakan tadi, kita langsung klik pakai saja dan tutup. Masuk ke inlet 2. Nah, di sini untuk inlet 2 kita tipe inletnya yakni pressure, tekanan. Kita pilih set. Nah, panjang cat ini adalah diameter untuk inletnya. Kita biarkan saja 1. Dan untuk tekanannya yakni 0. Kenapa pada inlet 2 tekanannya 0? Karena pada inlet 2 terjadi apa namanya, bersinggungan langsung dengan tekanan lingkungan, menyebabkan tekanan pada inlet 2 yakni 0. Di sini kita pakai dan tutup. Kita tutup. Selanjutnya setelah kita bagian input dan KS tadi, kita masuk bagian input, tinggal input saja. Kita klik I1, enter. Nah, pada bagian ini kita pilih konstanta fisikal dan kita klik saja KF saja, enter. Nah, di sini terdapat pilihan density, viskositas, tekanan operasi, dan lain-lain. Kita pilih density, huruf hafalnya saja, D, enter. Udara atau gas, karena ini adalah fluida cair dan cairan, kita pilih N, tidak. Enter. Density udara, kita masukkan 980. Biasanya kan 1000, tidak apa-apa. Klik enter. Nah, selanjutnya kita masuk bagian viskositas, klik V, enter. Di sini eh, untuk saturasinya bawaannya saja, kita langsung klik enter saja. Konstanta viskositas, kita klik TO, enter. Karena ini standar, kita langsung enter saja selanjutnya. Enter. Selanjutnya kita keluar untuk bagian konstanta viskositas, kita klik E, enter. Setelah melihat konstanta fisikalnya, kita setting tadi, kita masuk untuk daftar konstanta fisikal. Kita ketik saja DKF, enter. Di sini kita pilih SLR, kita klik S aja, enter. Selanjutnya kita ketahui di sini density-nya 9,8 kita enter. Viskositasnya 9 kali 10 pangkat 4, kita enter. Dan tekanan operasinya untuk gas non ideal adalah 1,0 sekian sekian. Kita enter dan enter. Langkah selanjutnya kita klik bagian olah, amatan, dan residu. Untuk bagian opsi ini kita plot pilih saja. Lalu kita plot pakai tutup. Kita pilih olah lagi literasi. Jumlah literasi kita pakai di sini 500 saja. Selanjutnya kita klik literasi. Di sini mungkin untuk proses literasinya memakan waktu cukup lama. Setelah proses literasinya tadi selesai, kita masuk bagian lihat. Kita di sini membuat jendela baru, kita masuk bagian opsi. Dan untuk jendela aktif kita klik satu. Open. Nah, kita dapat jendela baru. Tutup. Nah, selanjutnya kita buat vektornya. Ini kita klik lihat vektor dan vektor skalanya kita ubah menjadi 10. Step IJK-nya sama-sama semua menjadi 3. Kenapa begini? Karena jika kita semua memilih faktor skala, step 1 IJK-nya 1, maka akan mepet untuk panah-panahnya pada eh, gambarnya nanti. Kita pilih tayang dan tutup.
Ini kita lihat. Nah, kita dapat untuk tipe alirannya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian diameter kecil di sini berwarna merah menunjukkan bahwa kecepatannya itu sangat cepat, yakni 1,04, berbeda dengan inlet yang mendekati inlet 2, yakni dengan diameter lebih besar, memiliki kecepatan yakni berwarna hijau, memiliki kecepatan sekitar 4,17 0,417 maksud saya. Nah, artinya di sini diameter sangat berpengaruh untuk kecepatan. Semakin kecil diameternya, berarti untuk kecepatannya yakni semakin besar dan cepat. Setelah kita melihat kecepatan pada inlet 1 dan inlet 2 pada pipa ini, kita juga bisa melihat untuk tekanannya. Seperti tadi kita pilih opsi lihat, opsi jendela aktifnya kita tambah menjadi 2, open, dan tutup. Nah, untuk masuk itu kita pilih bagian lihat, kontur. Untuk opsinya kita penuh dan tekanan di sini kita pilih tekanan total relatif. Kita tayang, tutup. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pada pipa ini pada bagian diameter kecil di sini menunjukkan warna merah sekali, menunjukkan tekanan yang cukup tinggi, yakni 2,57 PA. Berbeda dengan berdiameter besar, memiliki tekanan yang lebih eh, kecil. Di sini warna kuning ya menunjukkan sekitar eh, 4,85 PA mungkin ya. Jadi di sini kita bisa melihat untuk tekanan dan juga kecepatan pada pipa eh, tersebut. Jadi kesimpulan untuk penggunaan aplikasi CFD ini, kita bisa melihat untuk kecepatan pada pipa dan juga tekanan pada pipa. Lalu perbedaan diameter pada pipa juga sangat berpengaruh untuk tekanan dan juga kecepatan. Pada diameter pipa yang lebih kecil memiliki tekanan dan juga kecepatan yang lebih besar, dan pada inlet 2 yang memiliki diameter yang lebih besar memiliki tekanan yang lebih kecil dan juga kecepatan yang lebih rendah. Mungkin itu saja apa namanya presentasi saya mengenai tutorial penggunaan aplikasi CFD. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.